dari situ Anda semua bisa mengembangkan diri, kemudian bisa mencari-cari entah dari sumber mana atau mempelajari, silakan menggunakan apa saja fasilitas di internet untuk memperdalam persoalan sejak dari absorpsi, kemudian reaktor, kemudian ada dryer and evaporation, kemudian ada storage tank, ada drum. Dan drum itu pada dasarnya adalah banyak hal ya. Di situ drum bisa storage, bisa untuk separator. Nah, hari ini saya cuma sekedar ingin ini ajalah mereview saja yang nanti siapa tahu bisa digunakan pada saat untuk menghadapi UAS atau tugas. Nah, kemudian yang untuk yang konversi nanti kita masih tugas dari Pak semuanya ya, saya tambahin apa ya, mungkin detail aja lah, detail alat bareng-bareng dan UTS atau sebelum UAS ya, sebelum UAS lah ke depan. Ya baik, saya mulai dikit mengenai kasus lah. Jadi peralatan industri kimia ini ini adalah hanya ngecap saja, dengan kata lain sekedar buat gambaran dari saudara-saudara semua beberapa hal ini. Contoh sambilkan absorpsi dulu lah ya. Yang mengenai drying and evaporation kemarin sudah ada ininya, soal sudah ada, nanti cantik kalau sendiri nggak apa-apa. Contohnya begini misalkan sebuah industri menggunakan kolom absorpsi vertikal untuk proses pemurnian gas dari senyawa sulfur misalnya ya. Kita tahu bahwa senyawa sulfur itu adalah menjadi racun katalis pada beberapa industri. Saya ambilkan contoh, misalkan pada pembuatan untuk di gas alam yang digunakan di PT Pupuk Kujang misalnya. Itu ada pengambilan sulfur yang nanti bisa meracuni katalis. Kolom tersebut terdiri dari beberapa bagian utama, misalkan ada kolom vertikal, biasanya tabung berfungsi sebagai tempat aliran gas dan adsorben ada di situ, biasanya sudah dia dapat. Biasa harus ada support tentunya, kalau nggak penyokong jatuh semua itu ininya, adsorbennya. Jadi ada media penyokong untuk menopang adsorben agar tidak jatuh ke dasar kolom. Kemudian ada alat yang penting, ada distributor gas. Berfungsi untuk mendistribusikan aliran gas secara merata ke seluruh kolom dan tentunya adsorben. Material seperti karbon aktif misalnya yang menyerap senyawa sulfur. Atau bisa juga dengan ZN yang akan mengecek ZNS misalnya. Ya, mengenai adsorben tentunya itu terus berkembang, tidak akan berhenti sampai di situ. Kemudian outlet gas, tentunya tempat keluarnya gas bersih yang telah melalui proses absorpsi. Contohnya seperti inilah misalkan. Ya, tentunya ini tidak berupa gambar, ya, saya mau gambar kelamaan, nyari-nyari gambar juga nggak yang pas, ya sudahlah, kita uraian saja seperti ini. Anda bisa bayangkan adalah. Nah, di sini tentunya contoh pertanyaan misalkan, jelaskan fungsi dari media penyokong support dalam kolom absorpsi vertikal dan berikan contoh desain yang umum digunakan. Ya tentunya dari sini aja udah kelihatan tadi ya, media supportnya dibuat apa tuh di sini. Kemudian bagaimana pengaruh desain distributor gas terhadap efisiensi proses absorpsi dalam kolom ini. Nah, tentunya ini Anda bisa memikirkan sendirilah. Kalau distributornya jelek, terlalu menyempit, dia menyebar, tentunya nanti tidak terlalu distribusi dengan merata di dalam isian misalnya. Tentunya distributor yang baik itu adalah bisa mendistribusikan gas supaya dia bisa merata di dalam adsorbennya. Sebutkan jenis adsorben lain selain karbon aktif yang dapat digunakan dalam aplikasi penghilang sulfur beserta keunggulannya. Ya silakan, banyak banget ini ya. Karbon aktif pada dasarnya hanyalah karbon biasa yang pada dasarnya dipanaskan pada suhu sekitar 800 dan akhirnya akan timbul pori yang sangat kecil atau luas permukaannya sangat besar. Dan kita tahu partikel yang permukaannya sangat besar, luasnya itu, maka dia mempunyai kekuatan untuk mengabsorb atau menyerap partikel lain. Ya, itu sifat fisika di dalam suatu adsorben. Gambar dan jelaskan profil konsentrasi massa transfer pada kolom absorpsi saat mendekati kondisi jenuh, breakthrough condition. Nomor 4 itu Anda bisa menggambarkan seperti yang ada di dalam Ginkgo-Bliss boleh atau di dalam apa itu yang ya kemarin sudah dijelaskan kan ada yang namanya breakthrough condition ya. Karena pada dasarnya gas yang terabsorb itu lama-lama bikin jenuh untuk adsorbennya, karena jenuh akhirnya nanti akan menjadi jenuh dan tidak bisa menyerap solute lagi ya. Ya itu contohnya.
pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam adsorpsi, misalnya ya sekedar contoh saja. Ini kebetulan saya kasih jawaban. Contoh media penyokong ya tentu digunakan menopang adsorben sehingga tetap berada di tempatnya dan tidak terbawa oleh aliran gas. Ya. Desain yang umum meliputi flat screen support untuk beban ringan dan conical support yang memudahkan penggantian adsorben secara berkala. Silakan tambahkan sendiri, banyak masalah ini ya. Gambar-gambarnya juga ada di ini, di mana, di YouTube juga ada, di Google juga ada gitu ya. Distributor gas, desain yang buruk dapat menyebabkan aliran tidak merata, mengurangi efisiensi absorpsi. Distributor yang baik memastikan aliran gas merata di seluruh permukaan adsorben, memaksimalkan kontak antara gas. Itu fungsi dari distributor, yaitu memaksimalkan kontak antara gas dan adsorben. Kuncinya kan di situ sebetulnya. Ya. Kemudian jenis adsorben, contoh yang sangat terkenal kemarin juga saya bahas, seolit. Orang menyebutnya seolit itu material dewa. Kenapa disebut material dewa? Ya, karena seakan-akan seolit itu adalah material yang serba bisa dan material yang apa istilahnya sangat hebat gitu ya. Padahal seolit pada dasarnya cuma itu aja ya, dan alumina dan silika padahal. Untuk selektivitas tinggi terhadap molekul tertentu dan alumina aktif untuk daya tahan terhadap suhu. Keunggulan seolit memiliki pori-pori teratur untuk selektivitas molekul, sedangkan alumina tahan terhadap regenerasi dengan suhu yang tinggi. Ya, contohnya, Anda boleh pakai contoh lain seperti yang di dalam balas itu ada daftar adsorben misalnya. Kemudian profil konsentrasi, silakan lihat di dalam Disincoplace atau di dalam materi dan juga di dalam buku-buku yang lain. Pada kondisi mendekati breakthrough, zona transfer massa yaitu mass transfer zone semakin menuju outlet dengan profil konsentrasi yang menunjukkan peningkatan tajam pada konsentrasi senyawa sulfur di outlet. Zona length of unused bed LUB memperlihatkan adsorben yang belum digunakan secara optimal. Gambar disertakan jika diperlukan, silakanlah itu kalau ini ya. Misalnya dalam hal ini gambarnya banyak, gambar itu banyak banget, tinggal comot-comot bisa lah. Itu misalkan mengenai adsorpsi ya, sekedar buat ini aja lah, hanya buat review kira-kira apa yang perlu Anda pahami. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, enggak apa-apa, kita santai saja. Ya, tanggal ujian kita minggu pertama tanggal 9 sampai tanggal berapa itu. Jadi 2 minggu atau seminggu tuh. Ya kalau menggunakan media online tentunya ya paling cocok kalau untuk ini ya pilihan ganda memang sih ya. Tinggal dipilih ya. Soalnya kalau bukan pilihan ganda itu nanti masih urean panjang ya sama aja saya harus ini bikin pusing juga dia. Kalau ya, saya belum memutuskan menggunakan apakah berupa urean. Baik, sekarang kita lihat reaktor. CSTR, PFR, dan fluidized bed misalkan. Ya garis besarnya itulah kemarin ada dibahas mengenai CSTR adalah sudah belajar di teknik reaksi kimia sudah. PFR Anda juga sudah belajar. Karakteristiknya bagaimana, praktikum Cahyo ada. Jadi dalam hal ini tentunya sebetulnya Anda sudah cukup memahami mengenai teknik reaktor. Saya ambilkan contoh ini fluidized bed reaktor ya. Sebuah perusahaan menggunakan reaktor fluidisasi misalkan untuk menghasilkan suatu produk kimia. Reaktor ini terdiri dari beberapa bagian utama. Yang jelas kolom reaktor. Dalam hal ini sebagai tempat di mana dia ditaruh yaitu partikel katalis nanti. Tempat berlangsungnya reaksi dengan media bed yang terus bergerak. Kemudian jelas pasti distributor gas mengarahkan aliran gas ke bed untuk menciptakan kondisi fluidisasi. Ingat, kondisi fluidisasi itu adalah pada kondisi tertentu saja. Anda ingat kembali di fluidisasi ya. Ada yang namanya pas daerah naik, begitu dia fixed bed gitu ya. Di mana kecepatan aliran gas itu langsung berkorelasi linear dengan tinggi dari ini unggun itu ya. Kemudian pada saat dia mencapai titik optimal, titik tertinggi ya, bukan optimal, tertinggi, dia akan akhirnya jatuh
dan akhirnya konstan, di mana nilai dari tinggi ini itu cenderung konstan. Nanti lama-lama naik, terus akhirnya terbawa aliran habis ya semua. Kemudian bed fluidisasi terdiri dari partikel katalis atau bahan lain yang mendukung reaksi tentunya. Namanya fluidisasi pasti ada bed fluidisasi. Nah, cyclone separator memang tidak wajib sebetulnya. Artinya reaksi itu berlangsung, cuma hilang kalau nggak ada separator. Jadi separator pada dasarnya perangkat pembantu saja agar partikel yang terfluidakan itu kembali lagi ke dalam kolom untuk menghemat agar tidak banyak lepas ke luar. Jadi memisahkan partikel kecil yang terbawa gas dari produk utama. Outlet produk tentunya tempat keluarnya produk setelah proses reaksi selesai. Ya. Anda tambahkan mungkin ada pemanas atau ada pendingin boleh, gitu kan ya. Jika reaksi itu eksotermis atau endotermis. Ya. Nah di sini pertanyaan, misalkan jelaskan fungsi distributor gas pada reaktor fluidisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap fluidisasi yang efektif. Ya. Tentunya Anda bisa menjawab itu ya, fungsinya untuk mendistribusikan gas secara merata ke dalam unggun tentunya. Apa peran cyclone separator dalam sistem reaktor fluidisasi dan apa dampaknya jika alat ini tidak berfungsi dengan baik? Ya, tentunya untuk memisahkan tadi, sebutkan 2 keunggulan dan 2 kelemahan dari reaktor fluidisasi dibanding dengan reaktor unggun tetap atau fixed bed reactor. Dan jelaskan alur proses dari masuknya gas hingga keluarnya produk pada reaktor fluidisasi. Ya, contohnya inilah. Nah, ini diskusinya kita lihat fungsi distributor. Tentunya sama seperti tadi. Untuk memastikan aliran gas masuk merata ke seluruh bed. Ya, menciptakan kondisi fluidisasi yang seragam. Jika distribusi gas tidak merata, fluidisasi menjadi tidak optimal, menyebabkan zona mati atau gangguan pada reaksi. Gasnya menumpang lewat begitu saja. Jadi tidak mengenai partikel dan akhirnya reaksi tidak berlangsung dengan baik. Cyclone separator memisahkan partikel kecil yang terbawa bersama gas dari produk utama. Jika tidak berfungsi dengan baik, partikel bed dapat keluar dari sistem mengurangi efisiensi reaksi dan mencemari produk tentunya. Produknya tercemar oleh adanya partikel katalis atau mungkin yang lain. Keunggulan reaktor fluidisasi dibanding dengan fixed bed, suhu konstan sehingga mudah dikontrol. Memang karena terfluidakan, dia bergerak-gerak, maka transfer panas lebih baik pada reaktor fluidisasi. Sehingga kontrol suhu menjadi lebih baik. Regenerasi katalis lebih mudah dibanding dengan reaktor unggun tetap. Ya, karena mengalir. Kalau fixed bed kan diam. Ada masa di mana regenerasi atau mengambil katalis. Di sini berarti tidak bisa harus berhenti. Kalau fluidisasi bisa terus-menerus, regenerasi bisa langsung pada kondisi operasional. Kelemahannya, kerusakan dinding reaktor akibat gesekan partikel ya. Logik aja lah. Maka kemungkinan dia akan bergesekan dengan dindingnya. Partikel kecil dapat keluar sehingga membutuhkan alat pemisah tambahan seperti cyclone separator. Nah, ini nggak enaknya. Ya, itu adalah mengenai keunggulan reaktor. Dan alur proses melibatkan pertama, gas masuk melalui distributor gas ke dalam kolom reaktor. Anda tahulah itu ya. Kemudian gas memfluidisasi, memulai reaksi kimia. Produk gas dan partikel kecil keluar bersama dan cyclone separator memisahkan partikel kecil balik lagi sehingga produk bersih keluar dari outlet di reaktor itu. Ya, itu kurang lebihnya tentunya ditambahkan dengan adanya pemanas dan pendingin boleh gitu kan ya. Ya, artinya begini. Jadi apa ya? Kurang lebih beberapa masalah. Nanti kalau di soal akan saya gambar di situ ya. Mungkin saya kasih gambar lah ya. Gambarnya ini nggak sempat ini tadi. Intinya segitulah. Baik, sekarang kita lihat pada separator uap cair. Kita lihat di sini prosesnya begini. Sebuah pabrik kimia menggunakan vapor liquid separator dengan desain vertikal untuk memisahkan gas dan cairan dalam proses produksinya. Separator ini terdiri dari beberapa komponen utama. Inlet nozzle yang mengarahkan aliran campuran gas cairan ke dalam separator. Kemudian crinkle wire mesh screen berfungsi untuk menangkap tetesan cairan yang lebih kecil agar terpisah dari gas. Orang menyebutnya sering adalah mist eliminator. Mist eliminator berarti penghilang adanya percikan dari cairan. Gravity settling section, tempat cairan mengendap ke bawah akibat gaya gravitasi. Selalu harus ada. Ingat, gravity settling section itu pegang peranan di dalam vapor liquid separator. Jangan sampai kosong nanti gasnya uapnya masuk.
Kemudian gas outlet, tempat keluarnya gas yang terpisah dari cairan, dan liquid outlet, tempat keluarnya cairan yang telah terpisah dari gas. Ya. Gambar ada di dalam mata kuliah, jadi tinggal copy paste bisa. Nah, ini ada pertanyaan. Jelaskan fungsi crinkle wire mesh screen. Ya, tentunya dalam separator dan bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi pemisahan gas cairan. Ya, gampang lah itu ya. Artinya Anda bisa memikirkan sendiri, tadi sudah dipikirkan. Apa perbedaan utama antara separator vertikal dan horizontal dalam hal prinsip kerja dan aplikasinya? Yang ketiga, dalam desain separator, bagaimana waktu tinggal cairan retention time mempengaruhi efisiensi pemisahan dan apa yang terjadi jika waktu tinggal terlalu singkat. Sebutkan faktor yang berpengaruh yang perlu diperhatikan dalam memilih ukuran inlet nozzle untuk separator gas cair. Ya, ini kurang lebih persoalan atau mungkin yang ada pertanyaan di dalam benak kita. Tentunya di sini CWMS berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pemisahan dengan menangkap tetesan cairan kecil yang tidak dapat terpisah hanya melalui pengendapan gravitasi. Bagaimanapun juga, tetesan kecil akan terbawa oleh gas atau uap, cenderung terbawa. Nah, CWMS inilah yang akan menangkap karena berupa suatu jaring-jaring yang meningkatkan luas permukaan kontak antara gas dan cairan dan memaksimalkan pemisahan. Kita lihat perbedaan separator vertikal dan horizontal. Pertama, vertikal biasa digunakan kapasitas gas tinggi, atau dengan kata lain, gas jauh lebih banyak daripada cairan dengan perbedaan massa jenis besar antara gas dan cairan. Pemisahan dilakukan dengan cairan mengendap ke bawah melalui aliran gas. Berbeda dengan horizontal, cocok untuk kapasitas cairan yang tinggi, atau dengan kata lain cairannya banyak, atau campuran dengan tetesan besar. Cairan bergerak dalam lintasan horizontal untuk mengendap. Nah, kembali lagi, bahwa pemilihan vertikal dan horizontal adalah tidak hanya semata-mata dari aspek teknis, tapi vertikal dan horizontal juga melibatkan yang sangat penting adalah adanya tempat yang ada di situ dan aspek ekonomi. Kemudahan mengakses dan juga adanya lahan yang ada di situ akan ada pertimbangan vertikal dan horizontal. Kalau tempatnya sempit, kemudian tidak ada lagi horizontal, ya terpaksa vertikal. Meskipun kita lihat di dalam oil and gas production, terutama di bagian hulu, maka separator pertama, kalau Anda perhatikan, hampir dapat dipastikan selalu vertikal. Tidak selalu sih, tapi banyak sekali separator pertama itu adalah vertikal. Karena banyak sumber-sumber minyak yang ternyata gasnya banyak. Macam-macam gas masuk di situ, begitu masuk ke dalam separator, kebanyakan adalah gas yang lebih besar daripada cairan. Dengan demikian, maka vertikal dulu. Berikutnya horizontal itu ya. Kembali lagi, faktornya tidak kaku ini ya. Waktu tinggal cairan. Waktu tinggal mengaruhi waktu pengendapan tetesan cairan. Jika terlalu singkat, cairan tidak sempat mengendap, nah, mengurangi efisiensi pemisahan. Faktor-faktor yang pemilihan inlet nozzle misalkan, kecepatan aliran campuran gas cair. Tentunya, dan tekanan operasi dalam separator, ukuran partikel cairan yang akan dipisahkan, dan material konstruksi untuk menghindari korosi atau kerusakan. Anda perhatikan, nozzle ada beberapa jenis, dan Anda lihat kembali ada di dalam kuliah kemarin, beberapa bentuk nozzle misalkan ya. Yang bentuk nozzle ada yang bentuknya yang ada diverternya, ada yang harus bentuk tangensial misalkan ya. Ya, itu mengenai separator. Selesai ya. Saya tambahkan sedikit mengenai storage tank lah. Storage tangki timbun itu ada yang atmosferik, ada yang bertekanan, dan ada yang untuk refrigerasi. Anda perhatikan di situ nanti, Anda bisa memilih kapan menggunakan pressurized tank, kapan menggunakan atmosferik, dan kapan menggunakan refrigerated storage tank. Dengan demikian, tentunya tergantung pada yang disimpan. Kalau yang disimpan gas yang bertekanan kemudian cair, ya pasti pressurized, atau dengan kata lain pressure vessel yang digunakan. Kalau ternyata berupa cairan yang mudah dan tidak mudah menguap, ya mendingan atmosferik. Sementara kalau disimpan harus dalam suhu minus, misalkan amonia atau etilen misalkan,
Maka digunakan yaitu tangki dan didinginkan sampai minus berapa tergantung mau mencairkan apa. Nah, saya ambilkan contoh ini adalah atmospheric storage tank. Taruhlah sebuah pabrik kimia menggunakan atmospheric storage tank untuk menyimpan cairan kimia seperti etanol. Anda tahu etanol tentunya mudah menguap pada suhu 78 derajat Celcius. Storage tank ini memiliki beberapa komponen penting. Pertama, venting, berfungsi untuk mengontrol tekanan dalam tangki akibat perubahan suhu atau volume cairan. Ya nanti kalau dalam soal ini mungkin nggak sampai cantumkan ya, karena kalau venting secara ditanyain di sini ada, namanya bukan soal namanya. Manhole, memberikan akses ke dalam tangki untuk inspeksi dan pembersihan misalnya. Kemudian level indicator menunjukkan ketinggian cairan dalam tangki untuk memantau kapasitas penyimpanan. Overflow line mencegah kelebihan cairan dalam tangki dengan mengarahkan cairan keluar jika mencapai batas maksimum. Foundation mendukung tangki secara struktural untuk menjaga kestabilan dan mencegah kerusakan. Tentunya barangkali ada automatic tank gauging misalkan. Ya silakan tambah sendiri. Banyak sekali fungsi-fungsi atau peralatan tambahan yang berfungsi untuk membuat storage tank ini bekerja dengan aman tentunya. Nah, kemudian pertanyaan di sini, jelaskan fungsi venting system dalam storage tank dan bagaimana pengaruhnya terhadap keselamatan operasi tangki penyimpanan. Ya, udahlah. Anda sudah tahu jawabannya pasti. Apa perbedaan utama antara atmospheric storage tank dan refrigerated storage tank serta kapan masing-masing digunakan misalnya. Sebutkan potensi bahaya jika overflow line tidak berfungsi dengan baik dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam desain foundation untuk storage tank, sebutkan 3 faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kestabilan tangki misalnya. Ya, di sini ada sedikit mengenai jawaban venting system. Ya, berfungsi untuk mengontrol tekanan dalam tangki dengan melepaskan tekanan berlebih atau memungkinkan udara masuk saat volume cairan berkurang. Ini mencegah kerusakan struktural pada tangki akibat tekanan internal yang tidak seimbang. Ya. Anda tambahkan, silakan. Perbedaan apa antara atmospheric storage tank dan refrigerated storage tank? Atmospheric digunakan untuk cairan yang tidak mudah menguap atau sensitif terhadap suhu seperti air atau minyak. Minyaknya minyak yang berat tentunya, bukan minyak yang petrol ether ya kabur semua nanti. Sementara refrigerated storage tank digunakan untuk cairan yang memerlukan suhu rendah untuk menjaga stabilitas atau mencegah penguapan seperti amonia cair. Nah, saya katakan seperti di PP Pupuk Kaltim itu ada storage tank amonia cair pada minus 33 derajat Celcius. Kemudian potensi bahaya overflow line. Jika overflow line tidak berfungsi, cairan dapat meluap, menyebabkan kerusakan lingkungan atau risiko keselamatan. Apa solusinya? Ya, memastikan desain overflow line yang memadai dan melakukan inspeksi rutin. Yang keempat, faktor desain foundation. Yang jelas, pasti kapasitas beban tangki termasuk berat cairan. Itu menjadi faktor di dalam desain fondasi. Memang itu adalah urusan teknik sipil. Kita sebagai orang teknik kimia hanya ngasih tahu volume cairan sekian dan beratnya sekian bersama dengan tangkinya. Nanti orang sipil yang akan mendesain fondasi apa yang tepat tentunya. Jenis tanah dan daya dukungnya di lokasi. Nah, daya dukung tanah dan jenis tanah memang sangat-sangat berpengaruh. Nanti berbagai jenis fondasi itu ada di bidang teknik sipil. Ya, ada fondasi cakar ayam, ya. Ada cakar ayam, cakar kucing, boleh juga lah gitu ya. Artinya di situ ada ini kayak cakar begitu supaya dia stabil. Kemudian perlindungan terhadap korosi atau kebocoran di dasar tangki. Ingat bahwa bagaimanapun juga kemungkinan terjadi korosi akan ada. Dan kita tahu korosi adalah musuh logam yang sangat utama. Ya, itu adalah sedikit mengenai apa istilahnya ya tanya jawab atau apalah namanya. Mungkin saya kirim saja buat Anda ininya grupnya mana ini? Grup Farida Maharani ada ya. Kasih ke teman-temannya. Ya itu buat ini aja, buat hanya bacaan pelipur lara di kala juga lah. Anda teman-teman ini juga udah tahu lah sebetulnya. Hanya sekedar bayangan itu kira-kira ya studi kasus macam
peralatan industri apa saja. Itu materi hari ini. Sudah saya kirim. Ya, semoga bermanfaat. Baik, mungkin ada pertanyaan atau apa, barangkali Anda juga pernah masuk pabrik, sudah ini. Semua sudah ini ya, sudah masuk pabrik ya, sudah pernah masuk ya. Harus sudah, kalau enggak ya banget. Sebentar, ini tadi belum saya ini ya. Question. Ya. Bentar, saya ini tanggal 22. Ya, kita satu kali kuliah kayaknya. Atau ada minggu sud nih? Ada minggu sud nggak sih? Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok ada tambah lagi ya? Tadi. Oh, jadi 8. Tadi 7. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri kuliah. Barangkali nanti siap-siap untuk kalau minggu depan saya kasih tugas atau yang terutama yang konversi yang ini ya. Yang tugas konversi, ya, namun dari Pak Jumanda nanti ada nilai. Ya, peralatan ini hanya sekedar inilah, Anda udah paham sebetulnya. Apalagi sudah tingkat-tingkat menjelang akhir, apalagi sudah semester 7, sudah ini dekat akhir. Jadi sebetulnya apalagi sudah KP, itu mengenai peralatan industri proses itu sebetulnya sudah banyak tahu lah gitu ya. Jadi sebetulnya kuliah ini agak terlambat karena harusnya di awal sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya udah kata akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Berarti belum siap itu tugasnya Pak, yang untuk yang konversi. Ya enaknya gimana ya, saya masih bingung. Masalahnya mau tugas seperti Pak Jumanda udah gitu aja. Kalau menurut Anda apa tugasnya? Nah, saya kasih tahu, tanya deh. Kalau saya udah kepikiran, yaitu salah satu alat yang ada di dalam tren yang ada di tempat magang itu dibuat detail. Karena kemarin saya lihatin dari Pak Jumanda yang tugas itu banyak jawabannya nggak ada yang detail itu. Merata semua gitu. Artinya saya pengen yang detail, satu saja itu detail gitu. Cuma mungkin enggak ya, karena sudah pada pulang. Kalau belum pulang kan masih bisa ngakses ini. Apa? Pabriknya masih bisa. Ya, tapi masih ada waktu lah. Artinya kan nanti ujian masih kapan sih ujiannya? 9 ya. Kita masih 1 kali lagi kuliah ya. Masih ya. Kuliah kemudian ada libur UAS ya, ada minggu sunyi ya kalau nggak salah ya. 1 minggu lagi, ini minggu yang ke-14. Kemudian besok 15. Ya, nanti sana udah inilah. Cukup. Ya, 15, 14. Ya, di minggu 15 saya kasih tugas lah nanti buat yang konversi. Ya, kalau nggak ada lagi ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, boleh ya. Terima kasih Pak. Ya, boleh. Terima kasih, Pak.